Yang kedua, saya agak sedih nih sama OJK, Ketua. Karena saya baru dikasih laporan hasil BPK tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa OJK itu opininya wajar dengan pengecualian. Ini sangat memalukan, Ketua. Sebuah lembaga negara yang ngambil uangnya juga dari industri, sekarang dengan dengan Undang-Undang P2SK masuk dalam rumpun anggaran, dan lembaga yang mengatur dan mengawasi kena WDP. Kalau di pasar modal di bursa, sebuah perusahaan yang go public 2 kali WDP disuspend langsung. Kalau ini yang memberikan penilaian ini bukan auditor yang swasta, ini auditor negara. Dan masalahnya yang kalau saya baca di sini, masalah yang ditimbulkan dari awal OJK ini didirikan. Dan tidak pernah mau diselesaikan oleh beberapa kepemimpinan. Dari mulai kepemimpinan Mulyaman, Wimbo, dan sekarang. Dan kepemimpinan itu kolektif kolegial. Bayangkan uang publik yang ditarik dari publik, diberikan, disewakan sebuah gedung yang katanya waktu itu harus keluar dari Bank Indonesia, 400 miliar lebih, dan gedung itu sampai detik ini tidak digunakan. Ini sangat memalukan dan sangat, menurut hemat saya, ini proses pembiaran yang dilakukan oleh OJK. Makanya tidak salah BPK menyampaikan dasar opini wajar dengan pengecualian. Ini sangat memalukan. Lembaga otoritas jasa keuangan yang membuat pengaturan, yang memeriksa industri, tapi dia sendiri tidak accountable. Bagaimana? Bagaimana kita mau bicara soal anggaran? Dan di sini juga kelihatan, saya baca di sini, bukan hanya masalah anggaran saja yang soal gedung yang tidak digunakan. Ada kebijakan yang bersifat rahasia yang diminta oleh BPK, datanya tidak dikasih, dan pada saat BPK sudah mengambil keputusan baru datang. Ini kan sangat tidak proper. Sebuah lembaga negara membuat kebijakan rahasia yang kita juga tidak tahu, diminta datanya tidak dikasih. Jadi menurut hemat saya, pimpinan, dan ini di dalam laporan BPK, ini ada indikasi kerugian negara. Kalau indikasi kerugian negara ini harus dibawa ke aparat penegak hukum. Kalau OJK tidak mau membawa ke aparat penegak hukum, pasti ada pihak lain yang merupakan pihak yang mempunyai legal standing yang mengadukan kepada aparat penegakan hukum bahwa ada kerugian yang ditimbulkan di dalam OJK. Jadi saran saya, kita harus tegas, karena ini laporan dari BPK, sebuah lembaga resmi negara, bahwa OJK itu WDP. Kalau sekarang tidak diselesaikan, tahun ini tidak diselesaikan, tahun depan saya yakin disclaimer. Dan kalau disclaimer, tutup ini OJK. Karena tidak proper. Bagaimana seorang pemimpin ada masalah, tidak mau menyelesaikan masalah. Masalahnya diulur-ulur terus. Zaman Mulyaman tidak diselesaikan, zaman Wimbo tidak diselesaikan, zaman sekarang pun tidak mau diselesaikan. Padahal uang sudah keluar hampir 1,5 triliun. Hanya karena takut. Kan kita punya di sini, di negara ini kan ada aparat penegak hukum, ada KPK, ada kejaksaan, ada polisi, kan bisa tanya dengan mereka. Legal opinion, konsultasi. Apa yang harus kami lakukan? Tidak dibiarkan. Sehingga lembaga yang terhormat ini, OJK ini, yang kita dirikan dengan susah payah, menjadi cacat. Hanya karena pemimpinnya tidak berani mengambil keputusan. Bahwa Bapak ini dibiayai oleh industri. Dan sekarang nanti akan oleh negara. Harus mengambil keputusan. Tidak boleh membiarkan begitu saja. Kalau tidak mengambil keputusan, buat apa jadi pejabat? Jadi saran saya, pimpinan, ini anggaran ini sebelum ini selesai, potong dulu dengan anggaran yang menjadi masalah ini. Supaya tidak ini, itu sangat simpel. Jadi supaya publik tahu bahwa ini OJK ini sekarang WDP.
dan sangat memalukan. Belum nanti kita bicara soal kinerja. Nanti kita bahas di panja kinerjanya. Supaya basis anggaran kita itu basisnya adalah kinerja. KPI-nya apa? Kalau nggak ada kinerja mau ngapain kasih anggaran besar-besar? Industri kalau salah diuber sampai tiap hari diuber. Sementara OJK kalau salah dilepasin aja begini, nggak fair ini. Santai-santai aja. Menikmati semua fasilitas yang ada. Ini kan nggak fair. Fungsi pengaturan dan pengawasan. Jadi hemat saya, pimpinan Komisi 11 harus mengambil langkah yang tegas terhadap masalah ini supaya tahun depan tidak jadi disclaimer. Kalau disclaimer kita juga bertanggung jawab ini, karena kita membiarkan ini. Atau kita lapor kepada penegak hukum untuk periksa ini OJK. Sekarang di BPK ada sekarang audit untuk tujuan tertentu. Bayangin sekarang OJK di audit untuk tujuan tertentu. Pasti ada yang salah. Kita nggak tahu lagi nanti hasilnya apa.